Israel adalah salah satu negara paling kontroversial di dunia dan juga salah satu yang paling membingungkan. Selama 40 tahun terakhir, negara ini terlibat dalam konflik regional yang terus-menerus, terkadang bahkan lebih dari satu konflik pada waktu yang sama. Namun, selama periode ini, negara ini berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonominya. PDB per kapita Israel sekitar $52.000, jauh lebih tinggi dibandingkan semua negara tetangganya jika digabungkan, menempatkannya sejajar dengan beberapa negara terkaya di Eropa. Namun, bagaimana hal ini bisa terjadi ketika negara tersebut terus-menerus terlibat dalam konflik? Konflik biasanya menyebabkan ekonomi suatu negara menderita, membawa kehancuran, menguras sumber daya, dan menghambat pertumbuhan. Namun, dalam kasus Israel, yang terjadi justru sebaliknya. Bahkan ketika konflik di Gaza meningkat, pasar saham Israel telah naik 22% tahun ini dan mencapai rekor tertinggi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, tidak seperti banyak negara lain, Israel adalah negara yang unik dan memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki negara lain. Satu, kelebihan pertama dan paling jelas yang terlintas di pikiran adalah dukungan dari Amerika Serikat. Sejak akhir tahun 1960-an, Amerika Serikat telah memberikan Israel lebih dari $251 miliar dalam bentuk bantuan militer dan ekonomi. Bantuan ini, terutama dalam bentuk dukungan tahunan, menyumbang lebih dari setengah total bantuan luar negeri AS setiap tahunnya. Selain itu, pengaruh Amerika di PBB seringkali melindungi Israel dari sanksi atau resolusi yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi puluhan miliar dolar. Meskipun Israel dapat mempertahankan dirinya sendiri tanpa bantuan Amerika, negara ini tidak dapat bertindak dengan cara yang sama tanpa perlindungan dari sanksi internasional. Namun, dukungan AS bukanlah satu-satunya faktor di balik kekayaan Israel. Perekonomian negara ini dirancang untuk berkembang dalam kondisi perang sejak awal pendiriannya. Industri pertahanan telah terintegrasi secara mendalam dengan perekonomian dan tumbuh menjadi salah satu eksportir senjata terkemuka di dunia. Dua, ekonomi yang berbasis teknologi dan militer. Teknologi militer menjadi salah satu keunggulan utama Israel. 3 dari 40 perusahaan pertahanan teratas di dunia berpusat di Israel, dan pada tahun 2023 saja, ekspor pertahanan negara ini mencapai rekor $113 miliar, menjadikannya salah satu eksportir terkemuka di pasar pertahanan global. Namun, keberhasilan ini memiliki konsekuensi. Sementara perang biasanya menghancurkan ekonomi, Israel berhasil menemukan cara untuk mengubah konflik menjadi peluang pertumbuhan. Namun, ketegangan yang meningkat, terutama selama tahun lalu, telah menambah tekanan pada perekonomian. Pengeluaran militer kini menghabiskan sekitar 10% dari PDB, yang memberikan beban berat pada keuangan publik. Selain itu, pertimbangan politik semakin mempersulit pengambilan keputusan anggaran. Meskipun memiliki latar belakang dalam reformasi ekonomi, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menolak pemotongan subsidi untuk komunitas ultra-ortodoks atau pengurangan dana untuk sekolah-sekolah agama, meskipun anggaran pertahanan terus meningkat. Pos anggaran ini sangat sensitif, mengingat pentingnya dukungan partai ultra-ortodoks bagi koalisi Netanyahu. Kontrak sosial tak tertulis Israel telah berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonominya, di mana beban konflik diterima selama kesejahteraan dan layanan sosial tetap memenuhi harapan publik. Pertanyaan yang sebenarnya adalah bagaimana Israel berhasil mempertahankan keseimbangan antara konflik dan pertumbuhan ekonomi selama ini, serta apakah keseimbangan tersebut akan diuji seiring berlanjutnya konflik di Timur Tengah. Ketika meneliti topik seperti ekonomi Israel atau isu-isu yang lebih luas, jelas bahwa liputan dapat sangat bervariasi tergantung pada sumbernya. Dalam video ini, karena topiknya cukup kontroversial, kita akan lebih fokus pada ekonomi daripada geopolitik. Namun, untuk memahami bagaimana Israel bisa menjadi negara kaya, kita perlu meninjau sejarah konflik Israel dan bagaimana hal ini memengaruhi perkembangan ekonominya. Israel didirikan pada tahun 1948 dan segera harus berjuang untuk bertahan hidup, menghadapi ancaman militer dari negara-negara tetangga. Pada awalnya, perekonomiannya sebagian besar bersifat agraris dan dikontrol ketat oleh pemerintah. Namun, dengan meningkatnya ketegangan militer, sebagian besar sumber daya dialihkan ke pertahanan, meninggalkan sedikit ruang untuk pertumbuhan di sektor lain. Kemudian muncul konflik besar seperti Perang 6 Hari pada tahun 1967 dan Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Perang ini memakan banyak korban, tetapi juga mendorong Israel untuk mengembangkan militer dan teknologinya dengan cepat. Pola konflik ini menunjukkan bahwa meskipun ekonominya sempat kesulitan, keadaan selalu kembali normal, dengan teknologi militer yang lebih canggih mulai memberikan dampak positif pada perekonomian. Pada tahun 1980-an,
situasi mulai berubah. Israel menghadapi krisis ekonomi yang parah, tetapi dari sinilah fondasi modern negara ini terbentuk. Ada dorongan besar ke arah privatisasi, menarik investasi asing, dan lebih fokus pada pengembangan industri berteknologi tinggi. Kemampuan Israel untuk menarik investasi asing sebagian besar disebabkan oleh persepsi bahwa negara ini berpihak pada Barat. Afiliasi ini mendorong hubungan ekonomi yang lebih erat dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, yang melihat Israel sebagai mitra stabil dan demokratis di kawasan yang tidak stabil. Hubungan ini memungkinkan Israel untuk mengamankan investasi asing yang signifikan. Pada saat yang sama, sektor pertahanan tidak lagi hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga salah satu penggerak utama ekonomi negara. Namun, sektor pertahanan berkembang menjadi pendorong utama ekonomi yang mendorong pertumbuhan di area lain. Pada tahun 1990-an, Israel membutuhkan cara untuk meningkatkan perekonomiannya, dan investasi asing menjadi bagian besar dari solusinya. Pemerintah memberikan insentif berupa keringanan pajak dan pinjaman tanpa bunga, sehingga memudahkan investor untuk mendanai industri baru. Strategi ini membantu Israel mengembangkan sektor teknologi tinggi tanpa memberikan beban keuangan yang besar pada negara. Segera, perusahaan besar seperti Intel dan Google mendirikan pusat penelitian di Israel, memperkuat reputasinya sebagai pusat teknologi global. Namun, dorongan untuk inovasi bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, melainkan juga tentang bertahan hidup. Ancaman keamanan yang konstan menjadikan kemajuan teknologi sebagai suatu keharusan. Inovasi yang didorong oleh militer seringkali meluas ke pasar sipil, menciptakan produk-produk yang menghasilkan pendapatan miliaran dolar. Misalnya, sektor keamanan siber Israel, yang awalnya didorong oleh kebutuhan pertahanan, menghasilkan lebih dari $1 miliar dari ekspor pada tahun 2023 saja. Sifat teknologi yang dapat digunakan secara ganda ini berarti bahwa investasi dalam pertahanan tidak hanya meningkatkan keamanan nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan perusahaan rintisan dan menarik lebih banyak investasi asing. Apa yang awalnya bisa menjadi beban keuangan malah berubah menjadi pendorong utama ekspansi ekonomi, memacu negara untuk terus maju. 3. Modal manusia yang unggul. Kekuatan terbesar Israel adalah rakyatnya. Negara ini menginvestasikan sekitar 5% dari PDB dalam penelitian dan pengembangan, 2 kali lipat dari Amerika Serikat. Komitmen terhadap inovasi ini dikombinasikan dengan kedatangan hampir 1 juta imigran terampil dari bekas Uni Soviet pada tahun 1990-an, membantu mengubah Israel menjadi pusat teknologi global. Selain itu, layanan militer juga menjadi faktor kunci, karena memberikan pelatihan dan pengalaman yang mendukung pengembangan keterampilan teknologi dan manajerial di kalangan penduduknya. Hampir setiap orang Israel bertugas di Angkatan Darat, di mana mereka mendapatkan pengalaman langsung dalam kepemimpinan, teknologi canggih, dan kerja sama tim. Bagi mereka yang bertugas di unit elit seperti Unit 8200, keterampilan yang diperoleh bahkan lebih mendalam, termasuk bekerja dengan perangkat lunak mutakhir dan keamanan siber. Para veteran ini membawa keahlian mereka langsung ke tenaga kerja sipil, mendorong sektor teknologi tinggi dan pertumbuhan ekonomi. Apa yang dimulai sebagai pelatihan militer seringkali berakhir dengan memberdayakan perusahaan-perusahaan besar, karena keterampilan yang diperoleh selama dinas militer di Israel tidak hanya berhenti di lingkungan militer. Keterampilan ini menjadi pendorong ekonomi negara. Namun, yang membedakan Israel adalah bagaimana keterampilan tersebut diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Sebagai negara kecil dengan wajib militer, Israel mendapatkan keuntungan dari kumpulan keahlian yang terkonsentrasi. Para veteran tidak tenggelam di tengah populasi yang besar. Sebaliknya, mereka dengan mulus bertransisi ke masyarakat sipil dan mengisi peran-peran di mana pengalaman mereka sangat dihargai. Masyarakat Israel yang erat dengan cepat menyerap pengetahuan para veteran, yang mendorong pertumbuhan industri seperti teknologi dan keamanan siber. Di negara-negara yang lebih besar, keterampilan ini seringkali terdilusi di antara populasi yang besar. Namun, di Israel, para veteran menjadi pusat masyarakat dengan jalur yang jelas dari dinas militer ke kontribusi ekonomi. Dinas militer memainkan peran besar dalam membentuk sektor teknologi tinggi Israel, di mana hampir 90% pekerja adalah veteran Angkatan Darat. Dinas militer tidak hanya melatih tentara tetapi juga mengembangkan tenaga kerja yang paham teknologi, yang secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak seperti negara-negara tetangganya yang bergantung pada sumber daya alam seperti minyak, Israel fokus pada pengembangan keterampilan, modal manusia, inovasi, dan kewirausahaan. Penekanan ini memberikan keunggulan yang jelas, menjadikan rakyatnya sebagai sumber daya paling berharga bagi negara.
Ketahanan ekonomi internal Israel dibangun atas faktor-faktor seperti tenaga kerja terampil dan inovasi yang didorong oleh sektor pertahanan. Namun, posisinya sebagai salah satu negara terkaya di kawasan ini tidak akan mungkin tercapai tanpa dukungan signifikan selama puluhan tahun. Sejak 1949, Amerika Serikat telah memberikan lebih dari 318 miliar dolar bantuan militer untuk membantu Israel memodernisasi militernya, sekaligus membebaskan sumber daya untuk sektor lain. Bantuan ini memberikan Israel keuntungan unik, di mana negara lain mungkin harus memilih antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran militer. Dukungan AS memungkinkan Israel untuk berinvestasi dalam industri berteknologi tinggi dan pembangunan ekonomi secara bersamaan. Selain itu, sebagian besar bantuan digunakan untuk produksi dalam negeri yang menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi. Lebih dari sekadar pertahanan, dukungan AS terhadap Israel juga mencakup aspek diplomatik yang memainkan peran penting. Pengaruh Amerika di PBB sering melindungi Israel dari sanksi atau resolusi yang berpotensi merugikan ekonominya. Sebagai contoh, selama konflik di Gaza pada tahun 2023, AS memblokir upaya untuk menjatuhkan sanksi atau menyerukan gencatan senjata. Israel mendapat dukungan finansial dan diplomatik dari AS, yang menjadikannya salah satu negara terkaya di Timur Tengah. Namun, konflik berkepanjangan memunculkan risiko ekonomi serius. Defisit anggaran diperkirakan naik dari 4,6% menjadi 10% PDB, dengan biaya perang mencapai 270 juta dolar per minggu. PDB Israel turun 19,8%, belanja konsumen anjlok 27%, dan investasi swasta merosot 70%, terutama di sektor real estate dan teknologi. Utang nasional diperkirakan naik dari 60% menjadi 67% PDB pada 2025, sementara biaya perang diproyeksikan melebihi 70 miliar dolar. Selain itu, kontrak sosial Israel terancam. Masyarakat menerima biaya konflik selama kualitas hidup terjaga, tetapi pengeluaran militer yang terus meningkat dapat mengikis layanan sosial. Dukungan publik terhadap pemerintah berisiko menurun jika kebijakan ekonomi gagal memenuhi kebutuhan rakyat. Kompleksitas bertambah karena koalisi Perdana Menteri Netanyahu yang rapuh, bergantung pada partai sayap kanan dan ultra-ortodoks, membuat pemotongan subsidi sulit dilakukan. Tantangan utama adalah menjaga stabilitas ekonomi sambil mempertahankan kontrak sosial. Reformasi penting, seperti pengurangan pemborosan anggaran dan peningkatan partisipasi kerja, sangat diperlukan. Strategi meminjam lebih banyak untuk menutupi biaya perang tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, sehingga tanpa perubahan signifikan, risiko terhadap ekonomi Israel akan terus meningkat. Apakah pemerintah mampu untuk mengambil keputusan sulit demi menjaga stabilitas ekonomi sambil tetap mempertahankan kontrak sosial? Jika Anda menyukai pembahasan ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.